Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas part of speech tentang adverb. Arti adverb sendiri adalah kata keterangan ya. Kata keterangan yang berfungsi untuk menjelaskan AVAS, yaitu menjelaskan adverb, menjelaskan verb, menjelaskan adjektif, dan dia juga bertugas menjelaskan sentence ya. Jadi fungsi adverb atau fungsi kata keterangan ini menjelaskan kata keterangan itu sendiri, menjelaskan kata kerja, menjelaskan kata sifat, dan menjelaskan kalimat. Seperti itu. Langsung saja. Adverb memiliki dua jenis kinds-nya. Pertama, berdasarkan makna. Dan yang kedua berdasarkan fungsi. Seperti itu. Langsung yang pertama adalah berdasarkan makna ya. Di makna, dia memiliki beberapa poin. Yang pertama, yang A saya tuliskan, ada adverb of manner. Ya. Artinya adverb tersebut, manner adalah cara artinya ya. Manner, jadi adverb cara yang bertugas untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu. Jadi cara gitu aja ya saya tuliskan. Dia cara untuk melakukan sesuatu. Langsung saja. Dia ini rata-rata bermakna dengan nantinya. Dengan apa. Langsung saja saya contohkan. Example, she runs quickly. Seperti itu. She runs quickly. Jadi inilah yang disebut adverb of manner ya. Adverb of manner atau cara. Bagaimana dia berlari dengan cepat. Jadi rata-rata dia menggunakan makna dengan. Nanti dengan itu ada adjektif yang berakhiran li. Jadi, seperti itu ya. Atau contoh selanjutnya saya tuliskan satu lagi. Dia dances. Dia menari dia menari dengan indah atau dengan cantiknya ya. Kalau dia menari jangan hila ya, she ya. Dia menari dengan cantik, dengan indah, atau dengan lemah gemulai seperti itu ya. Itu. Jadi adverb ini
pertama, adjektif yang ditambahkan li. Seperti yang sudah kita contohkan tadi, ada slowly, ada quickly, tadi ada patiently, dengan sabar, ada sincerely, dengan ikhlas, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian selain adjektif yang ditambahkan li, ada juga adjektif dia sama bentuk adjektif atau kata sifatnya ya. Adjektif dengan adverbnya sama. Contohnya ada kata fast, artinya cepat ya. Kalau kita tambahkan kata dengan cepat, dia tetap fast. Kemudian ada juga hard. Hard itu keras ya, atau giat. Kalau kita mau bilang dia belajar dengan giat, he studies hard. Cukup seperti itu saja, tanpa ada li, itu maksud saya. Kemudian ada juga late, misalkan. Dia datang dengan telat. He comes late. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada juga dia adjektif nya berubah total dia. Contohnya adalah ada bad. Bad itu buruk ya. Oh maaf, kalau bad tetap dia badly ya, atau bad saja. Bukan ini maksud saya. Contohnya ada good saja. Good. Nah, bukan goodly, tapi dia berubah menjadi well. Seperti itu ya. Kalau bad itu tetap bad di sini posisinya ya. Bad, maaf tadi. Seperti itu, dia langsung berubah good jadi well. Kemudian yang ketiga ya. Tapi ingat, tidak semua. Saya cakapkan, tidak semua yang ada lilinya itu adalah adverb. Contoh seperti, saya tuliskan dulu ya. Tidak semua yang ada li di belakangnya itu adverb. Contohnya ada friendly, kemudian ada juga mungkin weekly, ada juga lovely. Mereka ini adalah adjektif ya, bukan adverb. Seperti itu. Ya, kemudian lanjut kita ke yang kedua, yang ke B, ini yang A tadi, yang ke B, adverb of place. Atau bisa juga kita pakai adverb of direction ya. Arah atau tempat ya. Dia punya dua, yang pertama satu kata, contohnya ada there, ada here, ada misalkan outside, ada inside. Bagi contoh mungkin she eats, dia makan nasi di luar rumah gitu maksudnya. Outside. Ini maksud saya. Outside. Dia satu kata.
Kemudian ada juga yang lebih dari satu kata. Dia bentuknya ada preposisinya. Contoh in, on, ada juga ya under, dan lain-lain. Masih banyak dia. Contohnya in the car atau on the table, atau juga bisa in market, seperti itu ya. Jadi ada yang satu kata, ada yang dua kata. Contoh yang kalimat bawah, misalkan I buy a car in the market, bisa, atau I sleep in my house, seperti itu. Lanjut yang ketiga, yaitu adverb of time, kata keterangan waktu. Keterangan waktu juga di sini ada dua bentuk. Yang pertama waktu yang jelas, artinya dia definite, waktu yang jelas atau definite ya. Contohnya ada tomorrow, ada yesterday, ada next year, mungkin next apa gitu ya, banyak, next weeks, next year, next month, dan lain-lain, atau 2 days ago, 3 weeks later, dan seterusnya. Dia jelas, arah waktunya jelas. Sedangkan yang satu lagi yang tidak jelas, artinya namanya adalah indefinite. Contohnya seperti soon, segera, atau misalnya just, baru saja atau barusan. Kemudian bisa juga already, barusan juga atau sudah. Ini kan waktunya tidak jelas ya, kapan waktu tersebut tepatnya kita nggak tahu. Kalau ini jelas, jadi jam 3 hari Minggu misalkan, kemarin, dan sebagainya. Tapi yang indefinite dia tidak jelas, seperti itu. Dan posisinya biasanya di depan atau di belakang ya. Saya contohkan saja dulu biar lebih jelas. Example, they will come here. Ini kita menggunakan adverb of place ya. Here tomorrow. Ini adverb of time yang dia jelas. Kalau yang tidak jelas contohnya adalah he will come here soon. Tidak jelas dia. Kapan dia akan datang sini segera? Nggak tahu, besok, entah 2 hari lagi kah, entah kapan. Itu maksudnya tidak jelasnya di situ ya. Lanjut. Yang keempat, yang D, ada intensifying. Adverb of intensifying, atau intensifying. Intensifying adverb ini adalah adverb yang menunjukkan tingkatan. Jadi ini tadi yang A tadi dia cara, yang ini tempat, saya belum tuliskan ya.
tempat, kemudian yang ini waktu, yang ini tingkatan. Atau jelas tidak jelasnya ya. Dia punya dua jenis. Yang pertama dia ada distinguish, distinguishing maksud saya. Itu penekanan yang menjelaskan atau yang menekankan ke afas. Artinya dia menjelaskan rata-rata dia ke kalimat yang dijelaskannya, ke S-nya ya. Contoh saja dulu. For example, ada not, ada even, ada just. Just yang di sini dengan just yang di sini berbeda ya. Just yang di sini artinya barusan, tapi kalau yang just di sini dia hanya artinya. Seperti itu. Kemudian ada juga only, kemudian ada exactly, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian ada juga yang tadi yang distinguishing, kemudian yang satu lagi ada degree. Tuh tingkatan itu sendiri ya. Yang ini penekanan, yang artinya penekanan, ini dia artinya adalah tingkatan. Seperti itu. Contohnya adalah ada di sini very, sangat, ada juga so, begitu, ada juga to, terlalu, ada rather, agak, ada juga enough, cukup, seperti itu. Nah, sebagai contoh kalimat di sini, contoh dua-duanya ya, saya pakaikan I do not agree with you. I do not agree with you. Not di sini, kalimat negatif ini menggunakan yang ini distinguishing ya, yang menggunakan adverb yang seperti itu. Atau satu lagi even boss disagree with you. Disagree dengan not agree itu sama kurang lebih ya. Nah, kita di sini menggunakan even. Seperti itu. Atau saya contohkan yang kedua, kita menggunakan very, ya biasa ya. She is very cute. Kita menggunakan very di sini, yang artinya sangat ya. Kita lanjut ke yang berdasarkan fungsi langsung, artinya cuma 4 ya. Ya 4, sekarang berdasarkan fungsi. Nah, di fungsi ini ada beberapa bagian juga. Yang pertama dulu ya, ada yang A saya tuliskan, sentence adverb. Artinya dia menjelaskan
adverb tersebut menjelaskan kalimat secara penuh, secara utuh, ya. Anggotanya adalah ada finally, ada juga maybe, kemudian ada perhaps dan maybe kurang lebih maknanya sama ya, arti sama-sama mungkin, atau fortnightly atau unfortunately. Seperti itu. Contoh kalimat. Unfortunately, she did not go. Sayangnya, kalau ini untungnya, ini kebalikan dari untung ya, ruginya, artinya kita bisa maknai dengan sayangnya, dia tidak pergi kemarin. Dia tidak pergi. Sayangnya dia tidak pergi. Seperti itu. Dan lain-lainnya. Finally, I got the score. Atau maybe she is not coming. Dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian lanjut yang ke B. Ada explanatory adverb. Jadi kalau explanatory adverb ini dia mengexplain ya, menjelaskan. Dia ada tambahan-tambahan informasi yang akan diberikan oleh kata keterangan tersebut. Ada plus di sana, ada juga such as, ada juga example, dan lain-lain. Ada namely dan seterusnya ya. Masih banyak, ini juga masih banyak. etc. Contoh kalimat yang di sini, for example, I have four children. Saya punya 4 orang anak. Namely, namanya ada, misalkan saya tampilkan Sinta, Ali, Joko, dan Ani, misalkan. Seperti itu. Jadi namely di sini diapit koma, ya, dia adverb ya. Di sini juga ini adverb. Jadi dia punya 2 dulu, satu lagi. Kemudian yang C ada exclamatory adverb. Exclamatory adverb. Exclaim ya. Jadi dia wow, takjub, seperti exclaim itu ya. Jadi di sini ada, dia menggunakan frase, sebuah frase, yaitu adverb phrase dia. Maaf, exclamatory phrase dia namanya. Jadi ada how, saya langsung contohkan saja. How bertemu dengan adjektif, kemudian subjek, verb. Nah, dia juga bisa menggunakan verb. Contohnya, how beautiful she is. Oke. Betapa cantiknya dia, atau how fast she runs. Nah, jadi inilah dia adverbnya. How beautiful, how fast. Di sini kita menggunakan adjektif dan di sini kita menggunakan adverb ya, cepat.
dengan cepat. Seperti itu. Jadi kemudian yang D, interrogative adverb. Interrogative adverb. Apa itu interrogative adverb? Jadi yang adverb atau kata keterangan yang bertugas untuk menanyakan, ya, interogasi, pertanyaan dia. Jadi biasanya dia adalah kata-kata tanya, bisa dia what, bisa juga how, bisa juga where, dan lain-lain. Gitu. Contohnya, why are you crying? Why are you crying? Nah, di sini why di sini adalah adverbnya, ya. Adverb interrogatif. Kemudian yang F adalah conjunctive adverb. Artinya konjunktif artinya dia difungsikan sebagai kata hubung. Difungsikan sebagai conjunction, ya. Menghubungkan. Jadi dia langsung berfungsi sebagai kata penghubung, seperti itu. Contohnya ada di sini macam-macamnya, ada besides, ada juga moreover, bisa juga hence, dan lain-lain. Itu. Jadi kalau kita bagi, dia memiliki persamaan makna dengan kata sambung akhirnya. Saya sebut saja and, ya. And dia ada likewise, ada juga also, ada juga furthermore, itu yang semakna dengan kata and. Kemudian ada yang sama katanya dengan so, ada accordingly, ada juga hence, seperti itu. Ada juga yang bersemakna dengan but, tetapi kurang lebih maknanya. Ada nevertheless, ada juga nonetheless, seperti itu. Kemudian ada juga maknanya jika atau but, ya, sama, ya. But juga tambahan ada otherwise, seperti itu. Oke, ada 3 lah yang maknanya sama, fungsinya sama. Contoh saja langsung biar tidak gagal paham. Desi atau Desi saya pakai, ya. Desi is very kind. So kita menggunakan compound conjunction, ya. We love her. Ini dia conjunction biasa. Tapi kalau kita menggunakan yang conjunctive adverb, artinya kita menggunakan yang start dengan so, misalkan accordingly atau hence. Jadi seperti ini. Desi is very kind, hence we love her. Seperti itu.
ini yang conjunctive adverbnya. Maaf, ini yang Jadi segitu saja dia penjelasan tentang tentang adverb ya. Dia nggak ada yang kurang. Saya ingat-ingat dulu, sepertinya sampai F, tahu seingat saya. Oh ya, relative adverb. Maaf, sedikit kelupaan. Karena ini saya bikin videonya tanpa jeda lah ya. Jadi saya sambil mengingat-ingat, sambil kulik-kulik dikit. Ini adverb yang difungsikan sebagai conjunction juga, tapi dalam ranah sebuah klausa. Jadi dia berhubungan dengan klausa. Contohnya I am curious about the place where she lives, misalkan. I'm curious about the place where she lives. Di sini adalah adverbnya ya. Jadi anggotanya adalah, saya tuliskan 5W 1H tadi ya. 5W 1H itu. Jadi kata-kata tanya bisa digunakan di dalam adverb ini. Seperti itu. Ya saya kira seperti itu saja penjelasannya. Ya, sedikit kita review. Jadi adverb adalah kata keterangan yang tugasnya adalah menjelaskan afas ya. Afas adalah adverb, verb, adjective, dan sentence. Jumlah adverb itu sendiri ada 2, berdasarkan makna dan berdasarkan fungsi. Berdasarkan makna, dia memiliki 1, 2, 3, 4 bentuk. Yang pertama adverb of manner, ada li di sana, ada perubahan-perubahannya ya. Kemudian ada adverb of place atau adverb of direction sama. Kemudian adverb of time dan adverb of intensifying yang bermakna tingkatan ya. Jadi cara, tempat, waktu, dan tingkatan. Itu untuk berdasarkan maknanya. Sedangkan yang berdasarkan fungsi ada 6, dia ada 6. Yang pertama sentence adverb, explanatory adverb, exclamatory adverb, interrogative adverb, conjunctive adverb, dan relative adverb. Ada 6 dia. Sebenarnya ini kalau dalam praktiknya tidak begitu penting ya untuk mengetahui nama-namanya. Yang penting kita bisa menggunakannya secara akurat. Yang namanya juga grammatical. Kita harus mengerti ini namanya apa, ini namanya apa. Jadi sekian untuk pembahasan tentang adverb, yaitu kata keterangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita bisa diskusi di sana. Ditambah lagi, kalau juga ada yang mau memberi kritik dan sarannya, langsung saja. Jangan lupa dibagikan ke teman-temannya video ini, siapa tahu bermanfaat. Dan ikuti terus perkembangan videonya, karena masih banyak materi-materi yang menarik yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa.